Selain daripada itu, setiap anggota juga dapat menciptakan variasi bentuk kagimanenya masing-masing, seperti contohnya Shikaku yang mampu membagi bayangannya menjadi beberapa cabang untuk dapat menahan bayangan lawan sekaligus. Shikamaru yang mampu melancarkan bayangannya secara ekstrim, bahkan dapat digabungkan dengan berbagai alat bantu untuk memperoleh sebuah jebakan. Dan juga Shikadai yang mampu memperluas bayangan hingga mencapai area luas untuk dapat mengendalikan kerumunan lawan. Berdasarkan itulah, tidak heran jika klan Nara selalu diandalkan oleh desa Konoha. Dengan kecerdasannya, mereka mampu merancang berbagai skenario pertempuran, dan dengan jutsu kagemanenya, mereka mampu menjebak, menahan, ataupun menangkap lawan secara diam-diam. Klan Aburame. Seperti kita tahu, klan Aburame sangat identik dengan penggunaan berbagai jenis serangga kecil, yang mana ternyata hal itu berasal dari tradisi keluarga yang sering mereka lakukan. Dikatakan pada saat anggota klan Aburame melahirkan, bayi mereka akan dipersembahkan pada sekumpulan serangga. Layaknya hubungan simbiosis mutualisme, tindakan ini bertujuan untuk membuat ikatan yang saling menguntungkan antara bayi dan serangga, di mana nantinya serangga akan bisa bertahan hidup dengan memakan cakra bayi, sementara bayi tersebut nantinya akan bisa memerintah serangga sesuka hati. Itulah yang menjadi alasan kenapa klan Aburame dipandang sangat mahir dalam mengendalikan ribuan serangga, yang mana berkat hal itulah mereka pun sering diandalkan oleh desa Konoha. Terbukti pada setiap misi yang dijalani, klan Aburame selalu berperan sangat besar, karena mau bagaimanapun lewat serangga-serangga kecilnya, mereka bisa melakukan berbagai hal, entah itu dalam menjalankan aksi pengintaian, melacak target, ataupun melancarkan berbagai serangan seperti teknik ninjutsu. Tercatat ada 6 jenis serangga yang sudah ditunjukkan oleh klan Aburame. Pertama yaitu serangga Bikochu. Serangga ini memiliki indera penciuman sangat tajam, bahkan ketajamannya melebihi seekor anjing untuk bisa melacak seseorang. Kedua yaitu Kidaichu. Serangga ini memiliki kemampuan layaknya parasit. Dia mampu tumbuh dan berkembang biak sangat cepat dengan cara memakan tubuh lawan. Ketiga yaitu Kikaichu. Serangga ini memiliki banyak atribut kemampuan, mulai dari menghisap cakra milik lawan, melacak target berdasarkan cakra, menciptakan perisai pertahanan, mengeluarkan racun dari dalam tubuh pengguna, dan juga tidak terpengaruh oleh genjutsu karena sistem sarafnya sederhana. Keempat yaitu Kochu. Serangga ini memiliki racun yang sangat mematikan. Saking mematikannya, satu sengatan kecil saja sudah cukup untuk bisa melumpuhkan lawan. Kelima yaitu Rinkaichu. Serangga ini adalah jenis serangga berbisa berukuran nano. Dia dapat menyebar melalui sentuhan kulit, menghancurkan sel musuh seperti virus. Karena itulah serangga ini pun hanya bisa digunakan oleh pengguna dengan antibodi khusus. Dan keenam yaitu Shokaichu. Serangga ini memiliki kemampuan mirip seperti cacing, yaitu mampu menggali tanah dengan cepat untuk dapat menemukan tanda cakra seseorang. Klan Jugo. Walau tak banyak diceritakan, tapi harus kita akui, klan yang tidak diketahui latar tempat dan namanya ini merupakan salah satu klan terkuat. Hal itu berdasar pada satu kemampuan khusus yang klan Jugo miliki, yaitu menyerap energi alam yang membuatnya mampu bertransformasi ke dalam mode Senin. Dengan kemampuan ini, klan Jugo mendapat peningkatan kekuatan fisik secara drastis. Bahkan tak hanya itu, mereka pun mampu melepaskan berbagai teknik senjutsu, seperti Masakari, membentuk kapak dari lengan untuk memblokir serangan pedang, Kusari, memanjangkan lengannya untuk menjangkau target dari jarak jauh, Saibo Kiwin, mengeluarkan tonjolan seperti jarum guna menyerap daging dan darah target, Taren Fujizuho, melepaskan tembakan energi cakra yang sangat kuat, dan juga Kastokuken, menumbuhkan lengan seperti jet booster untuk dapat meningkatkan daya serangan. Namun di balik itu semua, penggunaan elemen alam dari klan Jugo rupanya memiliki efek samping, terutama ketika bertransformasi
transformasi penuh, emosi mereka seketika akan meledak, yang mana hal itu pun membuat tubuhnya tak dapat dikendalikan hingga menyerang siapapun yang berada di sekitar. Klan Kaguya. Sebagai keturunan Kaguya Otsutsuki, klan ini memiliki penampilan yang cukup unik, yaitu rambutnya diikat dua disertai tanda dua titik merah di bagian dahi. Diceritakan, klan Kaguya adalah klan yang dikenal haus akan pertempuran. Tanpa taktik apapun, mereka selalu terjun ke medan tempur untuk memamerkan kekerasannya dalam menghadapi setiap lawan. Dikarenakan itulah, klan Kaguya perlahan musnah di telan kematian, yang mana itu terjadi ketika mereka menyerang ke desa Kirigakure. Saat itu, walau telah dikepung dan kalah jumlah, tapi klan Kaguya menolak untuk mundur. Demi harga diri dan hasratnya yang haus darah, mereka pun lebih memilih terus bertarung sampai akhirnya terbantai habis. Setelah insiden tragis tersebut, hanya ada satu orang yang tersisa di klan Kaguya. Dia adalah Kimimaro, dan dikarenakan Kimimaro telah tewas dibunuh Gaara, klan Kaguya pun saat ini musnah sepenuhnya. Namun sebelum kematiannya, Kimimaro sempat menunjukkan kemampuan khusus yang dimiliki klan Kaguya. Itu adalah Shikotsu Myaku, sebuah kekei Genkai yang mampu memanipulasi tulang belulang. Sebagai jutsu tiruan dari kekei Mora Kaguya, Shikotsu Myaku dinilai sangat serbaguna. Hal itu bisa dilihat dari jutsu-jutsu yang dihasilkan, seperti Tsubaki no Mai menggunakan tulang layaknya pedang untuk menusuk target, Tasenkan no Mai Hana menciptakan senjata dari banyak tulang untuk mendobrak pertahanan lawan, Tasenkan no Mai Suru menggunakan tulang belakangnya untuk dijadikan senjata cambuk, Karamatsu no Mai mengeluarkan tulang dari sekujur tubuh untuk menghadang serangan fisik, Yanagi no Mai memunculkan beberapa tulang panjang untuk menusuk lawan dari dekat. Taishi Sendan melepaskan tulang dari ujung jari untuk melesatkan tembakan, dan terakhir Sawaragi no Mai menumbuhkan 10.000 bilah dari tulang tanah untuk membuatnya bisa berpindah cepat melalui tulang-tulang tersebut. Klan Sarutobi. Bisa dibilang, klan Sarutobi dicap sebagai klan yang cukup terpandang di Konoha. Hal itu dikarenakan mereka memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan desa dari dulu sampai sekarang. Pengaruhnya yang besar tersebut berlandas pada tantangan klan Sarutobi yang menaruh kepercayaan tetap api. Kepercayaan ini merupakan simbol pemahaman bahwa cinta adalah kunci perdamaian. Jadi, untuk bisa memajukan desa, mereka harus saling mencintai, memahami dan menghargai satu sama lain. Terbukti dengan kepercayaan ini, klan Sarutobi mampu menentukan Akimichi, Nara, dan Hinata. Hal itu dilakukan dengan cara mengadakan sebuah upacara tradisi yang mana dalam tradisinya klan Sarutobi mengadakan anti spesial diwariskan pada setiap generasi. Tindakannya itulah membuat klan Akimichi, Nara, dan Hinata menjadi klan khusus. Setiap keturunan dan ke dalam satu tim yang dikenal dengan julukan Inoshigachoi. Tidak terlepas dari pengaruh besarnya, klan Sarutobi juga dipandang sebagai klan yang sangat kuat. Hal itu bisa dilihat dari jutsu asli yang berbasis elemen api, di mana mereka dinilai sangat mahir dalam menguasai berbagai variasi jutsu api. Contohnya seperti Katon Aishikisho menyebarkan budak misterius kepada lawan untuk menciptakan kobaran api yang sangat besar. Katon Karyo Endan mengumpulkan api berbentuk naga untuk menciptakan serangan yang sangat cepat dan terpusat. Dan juga Katon Golem melepaskan api secara terus-menerus untuk dapat memperbesar jangkauan serangan. Selain itu, entah ada musuh nepotisme atau tidak, beberapa anggota klan Sarutobi juga menduduki posisi-posisi penting di desa Konoha, seperti halnya Uruzen yang sempat menduduki jabatan Hokage ketiga, Asuma yang sempat menjadi bagian dari anggota 12 ninja Endo, Konohamaru yang sekarang menjadi pemimpin tim 7, dan juga Mirai yang sekarang diangkat menjadi salah satu pengawal Hokage.
Disebutkan bahwa klan Hyuga adalah keturunan dari klan Otsutsuki, khususnya dari garis keturunan Hamura yang pada waktu dulu dia memutuskan pergi ke bulan. Entah bagaimana ceritanya, klan Hyuga kemudian menetap di desa Konoha. Di sana mereka terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama yaitu keluarga utama yang bertugas untuk mengatur tatanan sistem keluarga Hyuga, dan kedua yaitu keluarga cabang yang bertugas untuk menjaga keluarga utama. Pembagian kelompok ini memang terkesan seperti pemberian kasta karena keluarga utama sendiri memandang keluarga cabang sebagai teladan. Hal itu tercermin dari bagaimana mereka menggunakan proses menjadi berdasarkan daya ternyata bisa menghancurkan selesai otak cabang. Dengan meminta lepas dari perbedaan kastanya, semua anggota klan juga diberikan mata jatuhan yang mana kemampuan dari mata ini ialah mampu meningkatkan pendidikan. Dengan melakukan dilakukan, setiap anggota mendapat berbagai kemampuan penglihatan super, mulai dari melihat objek dari jarak yang sangat jauh, mengakses penglihatan yang pandang, memberikan dana pandang hampir 360 derajat, melihat sistem aliran cakra seseorang, dan juga mengidentifikasi titik vital milik lawan. Di samping itu, klan Hyuga juga memiliki gaya bertarung khusus bernama Juken, yaitu adalah sebuah taijutsu kuat yang mampu menyerang sistem jalur cakra milik lawan. Dengan taijutsu ini, klan Hyuga mampu memaksimalkan bakat berkuda untuk menghasilkan jutsu kuat. Seperti Tetsushin menggunakan dua jari untuk mengincang satu titik cakra di tubuh lawan. Shokai melepaskan serangan telapak tangan yang mampu melumpuhkan seseorang. Ake Shokaiten menciptakan pusaran cakra di sekeliling tubuh untuk dapat menangkap semua serangan. Juga Shoshiken memusatkan cakra di tangan hingga berbentuk singa guna memperkuat lanjutan serangan tinju. Ake Kusho melepaskan satu telapak tangan yang sambil menghasilkan tekanan angin sangat kuat. Dan juga Ake Byakurujo Asho, taijutsu paling sempurna dari versi delapan diagram yang mampu melancarkan 124 pukulan mematikan. Klan Uzumaki, klan yang berasal dari keturunan Ashura ini dibekali ciri khas yang sangat unik, yaitu setiap anggotanya memiliki rambut berwarna merah terang. Pada waktu dulu, klan Uzumaki dipandang sebagai klan terkemuka di desa Uzushiko. Mereka terkenal akan kehebatannya dalam menguasai Fuljutsu. Bahkan selaku kerabat dekat klan Senju, mereka juga sering menyediakan jutsu serial ini untuk perlindungan desa. Akan tetapi, keahlian Uzumaki dalam Fuljutsu akan mengubah Uzushiko. Akibatnya, banyak anggota klan Uzumaki bermigrasi ke berbagai daerah. Ada yang ke desa Amegakure, Kusagakure, dan ada juga yang ke desa Konohagakure. Yang berhasil dikembangkan oleh klan Uzumaki, diantaranya yaitu Kono-Fusha menggunakan rantai cakra untuk menahan dan menetralkan pergerakan rakyat. Shikifujin Kushina, dia masih mampu bertahan ketika mencuri ambil dari dalam tubuhnya. Naruto, dia mampu menghasilkan puluhan hingga ribuan Bunshin. Nagato, dia mampu menampung kekuatan besar yang
bersejarah panjang dengan keturunan Ashura yaitu klan Senju. Selama berabad-abad, kedua klan ini saling mengubarkan api kebencian. Mereka terus berperang satu sama lain. Bahkan ketika desa Konoha sudah berdiri, klan Uchiha masih saja bertikai dengan klan lain. Karena pada saat itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang diselimuti rasa dendam, amarah dan kebencian, sehingga hal itu pun membuat klan Uchiha terasingkan dari semua klan di desa Konoha. Namun sebenarnya alasan utama klan Uchiha dipandang sebelah mata adalah karena mereka memiliki mata Sharingan, sebuah mata unik nagas yang terlahir dari kutukan rasa kebencian klan Uchiha. Dengan mata Sharingan, seorang Uchiha mampu meningkatkan seluruh potensi kekuatan bertarung, mulai dari mengoptimalkan penggunaan elemen api, mempertajam penglihatan aliran cakra, meningkatkan persepsi dan pengamatan, menyalin jutsu orang lain, mengeluarkan berbagai teknik genjutsu, serta yang paling mengesankan yaitu mengakses jutsu di jutsu terlarang yang mampu mengotak-atik takdir. Cuti orang. Yes, panas yang dimiliki klan Uchiha juga dapat merevolusi menjadi Mangekyou Sharingan. Yang tidak dapat, mereka akan mampu mengakses jutsu Susanoo asalkan dengan satu syarat, yaitu mereka harus mengaktifkan kekuatan Mangekyou. Bahkan tak hanya itu saja, setiap anggota juga akan memperoleh satu jutsu khasnya masing-masing, seperti Shishui dengan kotoa Matsukami yang mampu mengontrol pikiran seseorang melalui genjutsu, Itachi dengan Tsukuyomi yang mampu menciptakan dunia ilusi, Obito dengan kabut yang mampu memanipulasi ruang dan waktu, Sasuke dengan tabut suci yang mampu memanipulasi api hitam Amaterasu, dan juga Sarada dengan Onigumi yang mampu memanipulasi gravitasi. Lewat semua kekuatan besar yang dimiliki klan Uchiha, ditambah perannya sebagai polisi desa, tidak heran jika banyak orang yang sangat mewaspadai mereka. Salah satunya yaitu Ketua Konoha yang saat itu menjadi dalang di balik pembantaian klan Uchiha. Karena para ketua berpikir klan Uchiha dinilai sangat berbahaya, semakin besar rasa kebencian mereka, maka semakin besar pula kekuatannya. Klan Senju. Pasti kalian setuju jika Senju adalah klan yang paling berpengaruh di desa Konoha, karena memang klan inilah yang telah merangkul klan lain untuk bisa mendirikan sebuah desa. Selaku keturunan Ashura, klan Senju memang memiliki sejarah peperangan panjang melawan klan Uchiha. Namun setelah kepemimpinan Hashirama, peperangan ini berhasil dihentikan. Bahkan dengan kerendahan hatinya, dia pun memberi hak pada Uchiha untuk mengusulkan nama pada desa yang telah dibangun. Dengan sikap terpujinya itulah, klan Senju mendapat tempat istimewa di desa Konoha. Mereka diberi hak untuk mengatur politik, menciptakan kebijakan, serta memberi gagasan tentang Wheel of Fire alias tekan api. Semua prestasi hebat yang diperolehnya bisa terjadi bukan tanpa alasan. Klan Senju memiliki kekuatan cakra besar dari Ashura Otsutsuki, yang mana dengan cakra inilah mereka mampu memanifestasikan kemampuan khusus mengelilingi kayu. Meskipun pada faktanya hanya ada satu orang yang bisa mencapai tahap ini, dia adalah Hashirama, sang dewa shinobi yang dianggap sangat kuat. Selain itu, selaras dengan arti namanya, dijuluki sebagai klan yang memiliki 1000 keterampilan, mau itu ninjutsu, taijutsu, genjutsu maupun senjutsu, semuanya mampu mereka kuasai dengan sangat mahir. Bukti dari kemampuannya bisa dilihat dari bagaimana pemimpin klan Senju selalu menjadi nomor satu dan dimulai dari Hashirama yang terkenal akan elemen kayunya menjadi Hokage pertama, Tobirama yang terkenal akan penciptaan jutsunya menjadi Hokage kedua, dan juga Tsunade yang terkenal akan jutsu medisnya menjadi Hokage kelima.
Otsutsuki. Klan Otsutsuki sejatinya adalah klan kuno yang berasal dari planet luar, di mana mereka memiliki bentuk humanoid bertanduk yang dikenal sebagai makhluk surgawi. Diketahui, klan Otsutsuki memiliki satu kehendak yang sama, yaitu menjelajahi planet di alam semesta. Hal itu bertujuan agar mereka bisa menanam pohon dewa di planet yang disinggahi, sehingga nantinya mereka dapat menyerap semua energi kehidupan untuk bisa terus berevolusi hingga mencapai kesetaraan dewa. Dengan cara itulah, klan Otsutsuki diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu Shinjutsu, sebuah kemampuan yang menjadi akar dari terciptanya segala bentuk jutsu di dunia shinobi. Kemampuan daripada Shinjutsu ini dinilai sangat luar biasa. Tanpa harus melakukan sebutangan, seorang Otsutsuki akan mampu mengeluarkan jutsu-jutsu tingkat dewa, entah itu menciptakan sebuah fenomena ajaib, memanipulasi realitas, ataupun merubah persepsi semua orang yang ada di dunia. Selain itu, dikatakan bahwa klan Otsutsuki juga merupakan akar dari terbentuknya dunia shinobi, terutama Otsutsuki kedua, dia yang saat itu tinggal di bumi, membuat para manusia diberikan surat aturan cakra. Dan dengan cakra itulah mereka pun kini bisa menciptakan berbagai macam jenis jutsu. Tak hanya sekedar cakra, Otsutsuki juga ternyata berperan besar dalam kemunculan berjutsu, yang mana kita tahu berjutsu alias jutsu mata ini memiliki bentuk dan kekuatannya yang berbeda-beda. Yaitu mata Ichiban yang mampu meningkatkan kemampuan penglihatan, mata Tenseigan yang mampu menyerap energi bulan, mata Senrigan yang mampu memantau kejadian di penjuru dunia, mata Sharingan yang mampu meningkatkan kemampuan bertahan, mata Rinnegan yang mampu memberi akses pada jutsu-jutsu dewa, mata Kokugan yang mampu merubah ukuran apapun yang dilihat, dan juga mata Jogan yang dicap sebagai penjutsu terkuat di kalangan Otsutsuki. Satu lagi yang sangat istimewa dari klan Otsutsuki yaitu adalah penggunaan segel karma, sebuah segel kutukan yang berguna untuk menyimpan data biologis seorang Otsutsuki. Dengan cara menanamkan segel karma pada wadah yang cocok, Otsutsuki akan mampu menimpa profil genetik dari wadah tersebut, sehingga nantinya ketika diperlukan, dia pun dapat bereinkarnasi melalui wadah ini dan menguasai tubuhnya secara penuh layaknya parasit. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time. Aku yang bicara kerjaan. Udah, udah. Oh. Ini coba. Itu. Itu. Ini. Apa? Berarti anjay. Oh, belum dulu. Hah? Belum dulu. Hah? Belum dulu. Coba. Belum dulu. Bang gerak li. Sekali lihat. Tak buat pemilu ya sekali ya. Sopo on tak belum tak masak nih. Sopo si belum no. Sopo si belum gitu. Sopo si belum no. Jual.
sama. Tadi minum lagi. Orang mau ya. Kenapa? Jadi mau pulang. Jadi mau pulang. Temennya itu ya. Wah, seperti itu. Tidak membeli. Tidak membeli. Shit, ini kayaknya dia. Ini masih sudah dapat. Pokoknya dia ini namanya deforasi waktu. Deforasi manusia. Kurang ya?